Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ananta Wikramatungga Atmaja, SE MSI AK, selaku pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SE AK MPD, selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Ibu Tutu Endra Martadinata, SE MSJ, selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat, yaitu dengan judul Pengaruh Implementasi Manajemen Keuangan, Penyusunan APBDes, Penerapan Aplikasi Siskedes, dan Peran Pemerintah Daerah terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gianyar. Namun sebelum lanjut presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niwaya Nulantari dengan NIM 1917051066. Pada kesempatan kali ini, adapun 3 pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Peneliti menulis latar belakang ini didasari oleh berbagai masalah yang ada di pemerintahan desa. Berdasarkan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu tentang desa, yang menjadi acuan desa dalam pembangunan desa, pemberdayaan desa, sistem pendataan dan tata kelola desa, pembinaan desa, dan pembangunan di wilayah perdesaan. Berdasarkan peraturan tersebut memberikan amanat desa untuk mengelola sistem pemerintahannya sendiri. Sistem tata kelola desa yang baik akan mencerminkan keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tentu saja pemerintah desa memerlukan suatu dana. Oleh sebab itu, instansi ini memerlukan suatu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak bagi kemajuan kehidupan di perdesaan. Namun faktanya hingga tahun ini masih saja ada pengelolaan keuangan yang kurang efektif di pemerintahan desa, yang akan menyebabkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan oleh kualitas manajemen keuangan desa yang kurang efektif, pengawasan dari pemerintah daerah yang belum dapat berjalan dengan optimal, penyusunan APBDes yang masih ambigu, rendahnya penggunaan teknologi informasi, dan berbagai masalah lainnya yang ada di pemerintahan desa ini. Dan di setiap tahunnya hingga sekarang, pengelolaan keuangan desa masih saja menjadi polemik di masyarakat tentang berapakah dana desa diperuntukkan untuk apa saja, dan berapa persen dana desa dianggarkan untuk masyarakat. Dalam hal ini, manajemen keuangan berperan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarah, dan pengawas terhadap pengelolaan keuangan. Selain dengan adanya manajemen yang baik, perlunya suatu penyusunan anggaran dalam instansi pemerintahan desa dalam menjalankan tanggung jawabnya, yaitu dalam bentuk penyusunan APBDes di setiap tahunnya. Selain itu, di era globalisasi ini, dengan segala sesuatu dipermudah dengan teknologi informasi dan internet, diharapkan pemerintah desa dapat memanfaatkannya dalam pengelolaan keuangan, yaitu salah satunya dengan menerapkan aplikasi Siskedes. Aplikasi ini merupakan realisasi dari sistem informasi akuntansi. Aplikasi Siskedes digunakan untuk menginput data keuangan. Jika terjadinya kesalahan dalam penginputan data, akan berimbas pada kesalahan penyajian lapor pertanggungjawaban desa. Selain itu, peran dari pemerintah daerah juga sangat penting perannya, yaitu pemerintah daerah dapat memberikan bentuk sosialisasi dan penyuluhan kepada aparatur desa dalam membantu aparatur desa menjalankan tugas-tugasnya dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, di mana terdapat 64 kantor desa di Kabupaten Gianyar. Dengan banyaknya kantor desa yang berada di Kabupaten Gianyar ini, banyaknya permasalahan yang muncul dari pengelolaan keuangannya, yaitu kelambanan dalam penyusunan APBDes, kesalahan penyajian laporan keuangan, hingga dana desa direalisasikan tidak sesuai yang diprogramkan atau tidak sesuai dengan rencana awal program kerja. Sebagai contoh, di setiap tahunnya dari permasalahan yang ada, yaitu di tahun anggaran 2016 terdapat 11 dari 64 desa di Kabupaten Gianyar masih tersangkut kelambanan dalam penyusunan APBDes. Desa tersebut yaitu 4 desa di Kecamatan Ubud, 3 desa di Kecamatan Payangan, 1 desa di Kecamatan Tampak Siring, dan 1 desa Kecamatan Melabatu, serta 2 desa di Kecamatan Tegalalan. Selain adanya permasalahan dalam kelambanan penyusunan APBDes, peneliti juga melakukan observasi lapangan. Observasi lapangan tersebut dilakukan di Desa Petakaja dan kantor Desa Suat, di mana hasil observasi yang didapat bahwa bendahara desa
masih saja kebingungan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini akan menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan yang akan menjadi laporan bertanggungjawab desa kepada masyarakat. Selain itu, dana desa yang direalisasikan tidak sesuai dengan awal program kerja atau sesuai dengan APBDes yang telah disusun dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada berbagai alasan dari aparatur desa dengan melihat kondisi dari lingkungan desa tersebut. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti ingin menguji secara empiris mengenai bagaimana pengaruh dari implementasi manajemen keuangan, pengaruh dari penyusunan APBDes, pengaruh dari penerapan aplikasi Siscodes, dan peran pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana desa, khususnya di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, adapun identifikasi masalah yang muncul, yaitu yang pertama, banyaknya rintangan yang dihadapi pemerintahan desa dalam menyukseskan visi dan misinya. Rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa dalam mengelola keuangannya, hingga manajemen keuangan desa yang tidak berjalan dengan optimal, yang keempat, dalam proses penyusunan APBDes, aparatur desa tidak bisa memastikan kegiatan yang berjalan di tahun anggaran berikutnya sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. Yang kelima, laporan bertanggung jawab desa yang sering menjadi kesalahan dalam penyajiannya. Yang keenam, rendahnya penguasaan teknologi informasi yaitu dalam menggunakan aplikasi Siscodes. Yang ketujuh, yaitu peran pemerintah daerah yang masih kurang dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, dan aparatur desa masih memerlukan pelatihan dan sosialisasi dalam proses mengelola keuangannya. Peneliti memberikan fokus penelitiannya yaitu yang pada implementasi manajemen keuangan, penyusunan APBDes, penerapan aplikasi Siscodes, dan peran pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Gianyar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah implementasi manajemen keuangan dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa, apakah penyusunan APBDes dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa, apakah penerapan aplikasi Siscodes dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa, dan apakah peran pemerintah daerah dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa. Dengan perumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu satu, tujuan untuk membuktikan apakah implementasi manajemen keuangan dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa. Dua, bertujuan untuk membuktikan apakah penyusunan APBDes dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa. Ketiga, bertujuan untuk membuktikan apakah penerapan aplikasi Siscodes dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa. Yang keempat, bertujuan untuk membuktikan apakah peran pemerintah daerah dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu pertama, manfaat teoritis sebagai referensi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu akuntansi manajemen sebagai literatur pertimbangan, dan manfaat praktisnya yaitu untuk masyarakat mengetahui pentingnya keberhasilan pengelolaan dana desa bagi pemerintahan desa yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangannya, serta sebagai menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dan menjadi pengetahuan tambahan bagi pemerintah desa. Adapun kajian teori yang dapat mendukung penelitian ini yaitu menggunakan teori stewardship sebagai grand teori, di mana teori stewardship merupakan teori yang menjelaskan mengenai manajer yang lebih mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu untuk mencapai kesuksesan organisasi dan kesejahteraan rakyat. Konsep ini dikembangkan dari teori stewardship yaitu konsep kebersamaan, kemitraan, saling percaya, pemberdayaan, dan pelayanan. Teori stewardship memiliki unsur yang dapat membantu pihak aparatur desa dalam keberhasilan mengelola keuangan desa, di mana perangkat desa bertindak sebagai steward dan kepala desa memiliki kecenderungan dalam untuk melaksanakan perilaku dan tindakan yang sejalan dengan harapan dari pihak pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal. Kira teori ini juga didukung oleh beberapa penjelasan materi yaitu dari good governance, dari materi dari dana desa, penjelasan materi dari pengelolaan dana desa, dari materi manajemen keuangan desa, materi APBDes, materi dari aplikasi Siscodes, dan penjelasan materi dari peran pemerintah daerah. Adapun kajian hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sarbuini dan Hanum tahun 2022, penelitian yang dilakukan oleh Sunardi dan Lesmana tahun 2020, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu di tahun 2020, penelitian yang dilakukan oleh Selain DKK 2018, penelitian yang dilakukan oleh Mega DKK tahun 2022, penelitian yang dilakukan oleh Morlida tahun 2022, penelitian yang dilakukan oleh Kapika DKK tahun 2021, penelitian yang dilakukan oleh Julianto dan Dewi tahun 2019, dengan hasil penelitian yang bisa dilihat pada slide. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen,
di mana variabel independennya yaitu implementasi manajemen keuangan sebagai X1, penyusunan APBD sebagai X2, penerapan aplikasi Sysquid sebagai X3, peran pemerintah daerah sebagai X4, dan variabel dependennya yaitu keberhasilan pengelolaan dana desa atau sebagai variabel Y. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, implementasi manajemen keuangan berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. H2, yaitu penyusunan APBD berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. H3, yaitu penerapan aplikasi Sysquid berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Dan H4, yaitu peran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Berikut merupakan rancangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilaksanakan di kantor desa di Kabupaten Gianyar. Yaitu yang pertama, peneliti membuat judul, lalu merumuskan masalah, menetapkan tujuan masalah, lalu didukung oleh berbagai kajian teori yang ada, lalu merumuskan hipotesis, serta menetapkan jenis dan metode pengumpulan data, dan data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Data yang didapat dan dikumpulkan dengan kuesioner lalu diuji dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kelayakan model. Setelah menguji data tersebut lalu didapatkan hasil dari penelitian lalu ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu aparatur desa di Kabupaten Gianyar, di mana di Kabupaten Gianyar terdapat 64 kantor desa. Penentuan sampel dari penelitian ini yaitu menggunakan metode sampel random sampling. Dalam penelitian ini menggunakan teknik bilangan acak dengan memilih 3 urutan pertama nama kantor desa di setiap kecamatan dengan nama daftar kantor desa yang diperoleh dari website resmi pemerintahan Kabupaten Gianyar. Berikut adalah sampel penelitian dari penelitian ini yaitu di Kecamatan Gianyar ya adalah di Desa Peta Aja dan Desa Sumite. Di Kecamatan Tegalalang yaitu Desa Taro, Desa Kedisan, dan Desa Pupuan. Di Kecamatan Payangan yaitu Desa Pupu, Desa Karteu, dan Desa Keluse. Di Kecamatan Tampak Siring yaitu Desa Pejengkawan, Desa Pejeng Haja, dan Desa Pejeng Pelor. Di Kecamatan Ubud yaitu Desa Lotunduh, Desa Pliatan, dan Desa Mas. Di Kecamatan Sukawati yaitu Desa Batu Bulan, Desa Batu Bulan Kangin, Desa Ketewel. Di Kecamatan Belabatu yaitu Desa Bedulu, Desa Buruan, dan Desa Belabatu. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu kepala desa. Kepala desa dipilih karena merupakan penanggung jawab dan paling banyak berperan dari kegiatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu sekretaris desa. Responden ini dipilih karena sekretaris desa berperan dalam kegiatan perencanaan dan pelaporan program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu bendahara desa. Responden ini dipilih karena bendahara merupakan orang yang memegang peranan penting dalam pencatatan dana desa yang masuk maupun keluar. Yang keempat adalah operator Sysquid. Responden ini dipilih karena operator Sysquid yang setiap harinya berkecimpung menggunakan aplikasi Sysquid sehingga dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari aplikasi ini dalam pengelolaan keuangan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sejumlah atau sebanyak 84 responden. Definisi konseptual. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberhasilan pengelolaan dana desa, dan variabel independen dalam penelitian ini yaitu implementasi manajemen keuangan, penyusunan APBD, penerapan aplikasi Sysquid, dan peran pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, berdasarkan variabel-variabel yang ada, maka berikut merupakan indikator-indikator untuk merumuskan ciri-ciri dari variabel yang akan diteliti. Yang pertama yaitu variabel implementasi manajemen keuangan dengan dimensi perencanaan, pengorganisasian, pengarah dan pengawasan, serta pertanggungjawaban. Variabel penyusunan APBD dengan dimensi disusun tepat waktu, materi yang disusun sinkron dengan produk perencanaan, kegiatan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin kepastian rencana kegiatan yang telah dianggarkan, dan variabel penerapan aplikasi Sysquid itu mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendiskusikan informasi untuk menunjang pengambil keputusan dan pengawasan dengan dimensi menghasilkan dokumen penatausahaan dan laporan-laporan keuangan.
Serta yang terakhir adalah variabel peran pemerintah daerah dengan dimensi kontribusi pemerintah daerah dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Adapun metode dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data berasal dari data primer dan data primer diperoleh dari kuesioner. Kuesioner ini dilakukan dengan 5 alternatif jawaban dengan menggunakan skala Likert. Berikut merupakan 5 alternatif jawaban tersebut, yaitu jawaban SS atau sangat setuju diberi skor 5, jawaban S atau setuju diberi skor 4, jawaban KS yaitu kurang setuju diberi skor 3, jawaban TS yaitu tidak setuju diberi skor 2, dan jawaban STS yaitu sangat tidak setuju diberi skor 1. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif menggunakan nilai minimum, maksimum, min, dan standard deviation. Uji validitas dan reliabilitas menggunakan uji validitas dengan koefisien correlation percent. Yang kedua itu uji reliabilitas, yaitu menggunakan metode uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. Yang ketiga uji asumsi klasik, yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolinaritas, dan heterokedastisitas, dan uji hipotesis, yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji partial T. Baik, demikianlah presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon bimbingan dan arahannya, dan terima kasih. Om Santi 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 Om.